Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Maulana Disastra dengan NIM 43200003. Baiklah, saya akan menyampaikan materi pengantar ilmu dakwah dari kelompok 2 sampai kelompok 6. Yang pertama, kelompok 2, yang mana tentang dakwah sebelum Islam, dakwah masa Khulafaur Rasyidin, kekhalifahan, dan dakwah pada masa modern. Yang pertama, dakwah sebelum Islam atau para nabi. Nabi dan Rasul semuanya bertugas memanggil, menyeru, dan mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan syariat agamanya. Dakwah sudah dimulai pada zaman nabi-nabi sebelum Islam. Allah memerintahkan kepada umat manusia dan menyampaikan agama Islam sebagai agama yang benar yang memperbaiki akhlak serta akidah-akidah umat-umat terdahulu pada zamannya. Selanjutnya, dakwah pada masa kekhalifahan. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama menyambut dakwah Rasulullah untuk memeluk agama Islam. Setiap kali Rasulullah menyebut nama Abu Bakar, maka dia akan menyatakan penghormatannya yang tinggi. Yang kedua, Umar ibnu Khattab. Umar ibnu Khattab mengikuti jejak pendahulunya. Begitu dikukuhkan sebagai khalifah yang kedua, dia terus naik mimbar masjid dan berpidato. Yang ketiga, Utsman ibnu Affan adalah termasuk salah satu seorang di antara al-sabiquna awwalun. Selanjutnya, Ali ibnu Abi Thalib. Dia termasuk juga salah seorang di antara al-sabiquna awwalun dari kalangan anak-anak. Materi selanjutnya yaitu kelompok 3 tentang memahami pokok-pokok dakwah. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran tentang dakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolong umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Selanjutnya, hadis tentang dakwah. Yang pertama, kewajiban dakwah. Dari hadis ini, kita dapat mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari, yang mana yang mungkin akan kita temui sewaktu-waktu kita diharuskan atau paling tidak melakukan yang paling lemah, yaitu di antara kita melihat sesuatu yang buruk atau sesuatu yang merugikan, kita harus bertindak dengan cara bisa dengan tenaga kita sendiri. Selanjutnya, hukum berdakwah. Di sini juga dijelaskan petunjuk itu lebih baik daripada memiliki unta merah. Hal ini bisa diartikan bahwa petunjuk atau hidayah itu lebih berharga daripada harta. Selanjutnya, metode dakwah dan media dakwah serta kesabaran dalam berdakwah. Rukun-rukun dakwah. Yang pertama, da'i. Yang kedua, mad'u. Yang ketiga, manhaj dakwah. Yang keempat, wasa'il. Selanjutnya, materi kelompok 4 tentang mabadi al-asyarah dalam ilmu dakwah. Al-mabadi' al-asyarah adalah sebuah istilah yang dipakai oleh ilmuwan untuk menjelaskan 10 hal pokok tentang sebuah ilmu yang harus diketahui oleh para penuntunnya. Macam-macam mabadi asyarah. Pertama, al-had. Yang kedua, al-maudu'. Yang ketiga, al-samrah. Yang keempat, al-nisbah. Yang kelima, al-fadl. Yang keenam, al-wadi'. Yang ketujuh, al-ism. Yang kedelapan, al-istimda'. Yang kesembilan, al-hukum al-syar'i. Yang ke-10, al-masail. Selanjutnya masuk kepada materi kelompok 5, yaitu tentang pengertian manhaj ad-dakwah. Pertama, strategi dakwah dan masjid. Pertama, pengertian strategi dakwah. Strategi dakwah adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. Dua macam-macam strategi dakwah. Yang pertama, strategi sentimental. Yang kedua, strategi rasional. Yang ketiga, strategi indrawi. Selanjutnya, macam-macam dakwah. Yang pertama ada dakwah bi al-lisan, melalui lisan. Yang kedua, dakwah bi al-hal,
melalui perbuatan yang nyata. Yang ketiga, dakwah bi al-qalam melalui tulisan. Selanjutnya, materi kelompok 6 tentang uslub dakwah. Uslub dakwah adalah segala cara dalam menegakkan syariat Islam untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan, yaitu terciptanya kondisi kehidupan ma'du'u yang selamat dan sejahtera, bahagia baik dunia maupun akhirat. Macam-macam dari uslub. Yang pertama, uslub al-hikmah, metode dakwah yang meletakkan segala sesuatu pada tempat dan proporsinya. Yang kedua, uslub al-mau'izah al-hasanah, metode nasihat atau petuah yang baik. Selanjutnya, yang ketiga, uslub mujadilah kuat hasanah adalah metode dakwah dengan keteladanan yang baik. Terakhir, karakteristik uslub dakwah. Yang pertama, berorientasi ketuhanan. Yang kedua, menyeluruh dan tidak parsial. Yang ketiga, kekinian dan tidak kuno. Yang keempat, berlandaskan ilmu. Dan yang terakhir, lokal dan global. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.